Di episode kali ini, gue akan ngobrol dengan Alfi Iftikhar. Dari mulai ngobrolin tentang pengalaman pribadi, kegagalan, sampai ke dunia karir. Podcast ini suara kita, dengarkan suaramu. Halo semuanya, di episode kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita nih sama teman kuliah gue yang kalau kita mau cari dia di kampus nih pasti susah banget nih. Anjir. Mungkin boleh nih perkenalan dulu nih, Vi. Silakan. Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Alfi Tihar, mahasiswa manajemen kayak Bintang juga. Ya, asal dari Aceh. Terus punya pengalaman banyak dan passionate banyak tentang nanti bakal tahu lah apa kadar noble energinya. Oke, bidang energi. Jadi gue sama Alfi ini satu jurusan, kita juga beberapa kali satu mata kuliah, satu kelompok. Kita pernah ini kan apa? Dulu sempat tidur bareng di musola di kampus juga tuh. Anjir, tuh parah banget. Sampai Buat pagi ya? ngerjain, iya buat ngerjain tugas besar tuh. Parah tuh, parah. Sosial media kalau nggak salah ya. Iya, Bikin, iya ya. komunikasi bisnis. Semester berapa, Tang? Semester 3, 4 ya? Hmm, Awal-awal kan? iya ya awal-awal. Tahun kedua tuh. Anjir, Soal- parah. Soalnya tahun pertama kan lu belum di manajemen ya? Belum. Belum. Jadi manajemen di semester 2, bab paling 3 kali ya. Oh. Jangan masa kelam tuh nginap di kampus, anjir. Sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang nggak boleh ya, satpam kan mana-mana kayak dijagain. Nah ini mungkin kalau kebanyakan orang-orang ngajak ngobrol tuh terus minta sharing dari lu kan cenderung ke berbagi apa ya, orang-orang tuh gua rasa sangat apa ya terinspirasi sama prestasi-prestasi lu sih, apalagi belakangan ini gitu. Jujur sebenarnya gue ngerasa agak ini ya, gue bilang ya kalau bahasa internet insecure. Oke. Iya, karena kayak apa yang gue lakuin selama ini juga bukan hal yang menurut gue orang lain nggak bisa gitu, dan banyak juga yang bisa lebih daripada gue. Contohnya bikin skripsi tetap tepat waktu gitu. Wadaw, Kan itu kayak juga hit anjir, me so hard. gue liat orang lain terus kayak fuck, kok gue nggak bisa gitu. Gue bisa hal yang lain, tapi ya orang lain udah ngelakuin yang basic, yang wajib gitu kan. Tapi gue sendiri nggak bisa, jadi kayak it's not something that other people can do lah. Ya bahkan kayak kemarin di videonya Maudy Ayunda juga dia cerita insecure-nya dia di sana kayak gimana kan, kayak anjir level mau orang dia di level manapun dia pasti punya perasaan itu sih, dan itu valid aja. Yes. Nah, karena di awal ini udah nyinggung masalah insecure, tema besar di sini gue akan cenderung membahas tentang kegagalan. Wih, siap. Jadi gue Banyak bakal kulik-kulik nih. Kira-kira cerita lu dari dulu apa aja? Kan lu dulu sempat di SMP 6 Banda Aceh, terus di SMA Fatih Bilingual ya? Yes. Gagal gue dari kapan nih? Dari soalnya dari awal hidup gue banyak kegagalan yang gue rasakan nih. Anjay. Menarik. Gue suka yang gini. Soalnya kalau kata gue kutip dari Kak Ayu Kartika Dewi ya, salah satu staf khusus milenial tuh, dia bilang kalau misalnya kita ingin membuat orang lain amazed tuh kita bisa ceritain prestasi kita. Cuma kalau kita ingin membuat orang lain terinspirasi, merasa terdorong tuh justru kita perlu ceritain nih kegagalan kita tuh ada apa aja. I see. Nah, kalau mungkin, gue gimana? Boleh lu mulai ya. Jadi mungkin kegagalan yang lu anggap kegagalan di masa kecil tuh kayak gimana sih? Gagal masa kecil. Gue mulai merasa itu mungkin setelah masuk SMA kali ya. Karena kalau SMP tuh gue masih kayak ya it's my path sih, jalan hidup gue kayak dari SD di dekat rumah, terus pindah ke agak jauh di SMP 6 tadi itu sekolah berstandar internasional. Kalau kalian pernah dengar tuh RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, yang kayak gue di ujung, di akhir pas mau tamat dari RSBI malah dihilangin tuh statusnya. Kan kayak anjir gitu, kayak itu pertama gue ngerasain kayak wah ini
ada sesuatu yang nggak gue achieve. Yang pertama itu pertama. Terus yang masuk ke SMA gue kan SMA full cowok tuh, kalau lo tahu. Oh, Kayak gue cuman ada sekitar berapa 27 orang satu angkatan, itu dibedain jadi 2 kelas. Sekolah gue swasta itu dari Turki supportnya, dan berjalan 3 tahun gue kurang banyak temen. Nah di saat itu gue merasa kayak kok gue nggak achieve sesuatu yang teman-teman gue dari SMP ada ke sekolah negeri juga, dan mereka dapat hal yang pengalaman banyak lagi daripada gue. Tuh salah satunya. Terus masuk ke kuliah. Nah kuliah parah nih, masuk ke gue milih dulu awalnya pengen perminyakan di ITB kesampean, terus akhirnya lepas ke geofisika di Universitamina. Senang kan awalnya kan, kayak senang gitu masuk semester pertama, kayak anjir ini apaan nih, ulat-ulat nggak jelas anjir dihitungnya. Terus kayak banyak hal juga yang bikin gue mikir kalau permasalahan yang ada di Indonesia ini juga bukan hanya dari segi teknikal, ternyata bagian dari bisnisnya itu yang udah problem, dari situ yang harus diperbaiki. Nah itu gue merasa gagal pertama yang di kampus tuh, kayak gue salah milih jurusan kali ya gitu, gue mikir kan kayak. Tapi kalau gue emang ini yakin ya harus segera, karena ini masih semester 1 kan. Kalau misalnya gue lama-lamain ya jadinya gue ngulang lama gitu. Hasil setelah berpikir dan nemu temen juga satu, ntar lu harus ngomong sama dia juga nih. Oke, boleh. Ngomong sama dia, dia kok bisa gitu, dia pindah. Dia dari teknik juga, teknik mesin tuh anaknya. Terus pindah ke manajemen. Itu gue pikir juga, apa gue coba ke sana ya. Setelah ngobrol sama orang tua, apapun itu, akhirnya baru gue transfer main ke arah di sosial dan manajemen. Cukup panjang prosesnya, tapi ya setelah itu gue merasa gue nemuin sesuatu, dan kegagalan itu mulai berkurang sedikit demi sedikit, kayak gue nemuin jalannya. Nah cuma bukan berarti nggak ada lagi, makin ya, juga tetap ada, dan levelnya semakin naik malah ya. Levelnya semakin naik, tapi satu-satu tuh kayak anjir parah banget. Nah cuma gue mau tarik dikit nih, ini biasanya jadi salah satu isu yang banyak di antara teman-teman kita tuh kesulitan untuk mengovercome itu, yaitu gimana caranya untuk bisa komunikasi dengan orang tua. Nah waktu proses lu transisi di semester awal tuh, waktu lu ngerasa nggak cocok dan ingin transfer pemain, lu cara menyampaikannya dan drama-dramanya tuh kayak gimana sampai pada akhirnya bisa diterima? Nah kalau gitu gue harus cerita dulu. Kalau gue orangnya bukan orang yang mudah untuk ngambil satu keputusan kalau nggak ada data ataupun nggak ada basis kenapa gue pengen ngambil itu. Nah kalau gue awalnya mikir kenapa sih gue pengen pindah, gue tanya diri sendiri dulu, kayak kenapa gue pengen masuk ke situ dulu, kenapa gue pengen masuk ke dunia energi ini dari awal. Ya gue kayak kalau bahasanya kita belajar critical thinking dulu, why diagram ya gitu ya. Padahal gue belum tahu tuh, tapi gue mulai praktekin gitu, kayak kenapa gue pengen pindah gitu. Gue tanyain ke diri gue sendiri dulu, tanyain sampai akhirnya nemu jawaban kalau ternyata gue pengen ngebantu perkembangan energi di kampung gue. Tapi caranya gimana gitu kan? Nah caranya itu adalah dengan mungkin bisa lebih ke sisi bisnisnya, bisnis manajemennya. Nah gue cari tahu tuh kayak bagaimana prosesnya, bagaimana ini. Jadi sebelum ngomong sama orang tua, gue punya backup dulu, reasoning dulu kenapa gue ini. Jadi gue jelasin secara bertahap, dan gue udah siap apapun ditanyain sama orang tua, kayak kenapa gini, yang udah gue awalnya mikir dulu alasannya apa gitu, sampai akhirnya menjawab akarnya kenapa gue pengen pindah. Dan memang kalau gue bilang kemampuan gue lebih untuk bisa berpikir ke arah bisnis manajemennya daripada technical side-nya. Tuh. Dan lu di saat itu udah ini kalau opini dari gue sih, sebenarnya cara kita untuk bisa menyampaikan apa yang kita inginkan tuh butuh ketekunan dalam berkomunikasi dan butuh bukti juga. Nah pada saat itu tuh lu sebelumnya emang udah punya beberapa bukti yang menunjukkan kalau lu sebenarnya relate di isu-isu sosial ini dibandingkan science gitu, atau gimana? Ya itu mungkin dari awal gue sebenarnya
harus bisa juga dibilang appreciate untuk UP juga sih. Di awal-awal kampus tuh dulu kita sering ikut seminar, itu bahkan per minggu kita banyak banget seminar. Gue ketemu sama orang-orang, gue ngobrol sama orang, sampai akhirnya gue tahu kondisi terkini tentang dunia itu gimana, prospek kedepannya bagaimana, terus bagaimana gue ngukur marketnya nanti. Yang sebenarnya itu adalah pelajaran manajemen yang kayak gue rasa ini yang digunakan kalau orang marketing manajemen tuh mengukur market dan segala macam, tahu potensial. Setelah karena gue ngobrol-ngobrol kan sama ya top manajemen ya yang datang untuk seminar kita tuh kan top manajemen, jadi otomatis pembahasannya lebih ke arah sana. Dan pas gue diskusi ya kayak tanpa mendiskreditkan teman-teman yang di teknik ya, tapi gue merasa bahwa dunia yang itu bakal shifting ke arah yang lebih sustainable. Nah mulai situ gue merasa kayak gue belajar dan gue paham dengan orang-orang top manajemen ini menginspirasi gue, kayak dia berpikir for the future for this technique people gitu, kayak lu nggak bisa lagi stuck di satu tempat. Kalau lu bisa di situ doang, nanti lu nggak bisa shifting. Nah kalau gue mikir gimana kalau gue nanti kayak gitu juga, kalau gue nggak shifting, dan mereka juga sedikit kasih masukan sih, kayak lo harus bisa banyak celah untuk bisa lu pindah-pindah, jangan di satu tempat doang. Dan gue mikir, dan gue setelah berpikir gitu kan, gue riset kayak marketnya gimana, potensinya gimana, kok lama-lama mirip ke arah manajemen bisnis gitu kan, kayak kenapa gue pindah ke sana aja gitu ya. Makanya gue mulai mendalami itu dan ya tertarik situ. Berarti penting banget buat kita untuk punya pertanyaan, entah itu untuk diri sendiri dan hal yang berhubungan sama kita tapi di luar dari kita gitu, sebagai referensi atau fakta data yang lu bilang tadi. Nah gue tertarik sama kalimat yang lu bilang tadi. Lu kan bilang kalau lu pengen berkontribusi di bidang energi untuk kondisi di desa lu sendiri. Itu sejak kapan lu punya pikiran kayak gitu, Vi? Nggak desa sih, lebih ke provinsi sebenarnya, tapi ya sama lah. Gue mulai mikir itu sejak kapan ya, sejak dulu tsunami. Jauh banget, nge-tracknya jauh banget ya. Itu kelas 1 SD, gue baru pulang sekolah, terus orang tua, enggak sih, itu baru pulang sekolah yang lain. Tapi ini pas pagi-pagi, itu kan kita semuanya lagi nonton kartun, nggak salah sih, kayak Doraemon atau apa, gue lupa, pagi-pagi. Terus tiba-tiba tsunami, ya itu cerita lain lah. Setelah ada tsunami, sorenya kita mulai nggak ada listrik. Sampai 1 minggu kita nggak punya listrik, dan kita kesusahan makanan. Itu gue mulai berpikir kayak berarti bencana kayak gini rentan banget ya untuk kehidupan kita. Gue mulai berpikir kayak gitu. Sejak itu setahun 2 tahun mulai rutin mati lampu di sana, dan kayak setiap minggu bahkan bisa sekali 2 kali mati lampu, dan sampai ada yang sampai seminggu off gitu. Dan itu gue mulai merasa kayak kenapa sih mati lampu gitu. Itu pertanyaan pertama, kenapa sih mati lampu gitu. Gue cari tahu kan, ternyata lampu itu kan dari listrik itu adalah energi. Nah yang hasil energi ini apa, yang ngepowerin sebuah sampai akhirnya nemu, ternyata oil and gas itu power pembangkit untuk bisa ngasilin listrik gitu. Gitu ya, jadi sebenarnya semuanya masalah di oil and gasnya ya. Segampang itu gue mikir gitu, padahal banyak yang lain kan. Dari situ gue mulai berpikir kalau gue join aja perminyakan ya, ntar di situ juga gajinya tinggi, dan gue mikir itu bisa bantu provinsi gue buat ya somehow nanti masa depan gue bantu buat jadi stabil kebutuhannya gitu, dan demand-nya gitu, supply-nya. Itu mulai gue pikir awal kan. Gila, berarti udah dari lu kecil udah, mungkin lu awalnya nggak sadar cuma udah punya pikiran itu gitu ya? Iya, sampai orang tua gue pernah bilang kayak nggak pernah, males jawab pertanyaan gue, karena gue tuh waktu kecil sering banget nanya gitu, sampai orang tua kayak apaan sih, udah kayak gue nanya sampai benar-benar kayak dari yang gue bilang yang why itu, kayak kenapa gue nggak pernah berhenti untuk bisa simpan rasa penasaran gue, sampai gue cari tahu sekarang ini ya, bukan hanya dari sisi tekniknya, bukan dari bisnis, ternyata juga ada sisi politik di sana bermain. Itu gue mulai berubah dari seorang Alfi yang idealis
menjadi yang agak idealis dan realis sekarang. Dan Gitu. itu baru lo dapetin setelah belakangan ini ya? Yes, belakangan ini gue mulai sedikit menggali-gali, bicara dengan orang yang udah pengalaman di sana dan mengetahui lah kira-kira sebenarnya ada proyek apa di sana gitu. Kenapa bisa mati lampu itu juga ada reasoningnya ternyata, bukan hanya karena pembangkitnya rusak atau dimatiin atau servis. Ternyata ada permainan di belakangnya juga. Oh ya udahlah gitu. Dan gue sebenarnya nggak diam aja. Sekarang juga gue mikir, ya gimana caranya kita memutus orang-orang kayak gitu. Ada sih cara, tapi nggak mungkin gue lakuin setahun 2 tahun sih. Itu butuh persiapan yang nggak sebentar sih. Bener. Dan dia gue masih memegang itu sih, Tang. Masih megang visi ataupun passion gue yang gue simpanin. Walaupun kayak pernah gue ngomong sama lu juga, satu hal itu mungkin kita bisa fokus, tapi ya mungkin jalannya nggak dengan lurus gitu aja, mungkin belok-belok dulu. Tapi ujung-ujungnya tetap itu yang gue pengen capai. Oke. Berarti ini terkait sama lu kan tadi sempat mention kalau visi atau idealis ini cukup kuat dari diri lu dari lu kecil, bahkan lu di tahun 2018 sama 2019 kemarin kan sempat nulis juga gitu di Medium, kayak lu nulis tentang ambisi itu kayak gimana, sama ada tulisan lu Wake Up Indonesia. Anjir, itu pas lagi benar-benar gerah sama hal-hal yang kayak yang basic, tapi orang kenapa sih nggak mau gerak dan kenapa sih nggak mau ngelakuin hal-hal gitu, kayak padahal itu bisa dilakuin dan kita semua kalau punya semangat yang sama ataupun dorongan yang sama bisa aja sampai ke sana. Tapi ya itu tadi itu bridging gue ke dunia dari idealis banget ke realis gitu. Setelah dari tulisan itu gue coba kan, bukan cuma nulis ataupun berorasi di depan orang ataupun kita, tapi kita juga dengar pendapat dari sisi lain itu. Nah, dari sisi lain itu juga gue dapat akhirnya side point-nya ternyata dia juga harus survive, dia juga harus ada ini, dan nggak sesimpel gue dan lu, tapi gue, lu, dan dia juga gitu. Ada beberapa orang di sana yang saling terkait gitu. Dan akhirnya daripada gue cuman ngoceh dan bacot doang, mending gue coba pelajari dulu sampai gue matang, baru gue mulai action. Walaupun udah mulai pelan-pelan sih actionnya. Nah, gue mau tarik sedikit nih ke pengalaman lu kuliah di awal-awal. Kan tadi lu sempat bilang kalau dari SMA yang lu cuma ber-20-an anak, itu juga dibagi 2 kelas, sampai lu transisi di kuliah yang mahasiswanya kita satu angkatan kurang lebih 1.100, satu angkatan kurang lebih ya puluhan sampai 100-an. Lu sempat mengalami kesulitan dalam adaptasi, dalam berproses atau enggak, Vi? Bisa dibilang gue kayak anak yang dikurung terus keluar dari kandang gitu, Bang. Ibaratnya gini, SMP itu gue mulai aktif banget itu kelas 3. Mau lulus itu gue diajakin buat panitiaan kalau nggak salah perpisahan SMP gitu. Nah itu gue mulai temu teman banyak, terus gue main, sampai akhirnya gue kenal basket, gue kenal teman-teman juga. Terus ke pas SMA, tapi sayangnya gue ketahan karena di sana limited orangnya kan. Terus gue juga organisasi di luar gue jarang ikutan karena di sana di Aceh kurang banyak yang gitu-gitu, atau gue emang nggak ikut. Terus ya di situ jiwa organisasi gue muncul, gue coba untuk naik OSIS, tapi gue nggak kepilih juga karena masih baru kenal banget dunia gitu. Ya gue akhirnya dapatlah jabatan tetap jadi sekretaris di OSIS di rumah gue. Gue mulai coba gali lagi, tapi ya tadi dengan 20-an anak itu nggak mungkin lu sering-sering bikin event. Kalau lu bikin event, bayangin aja berapa orang yang belajar di kelas gitu kan. Alasan gurunya gitu sih, kayak lu mau bikin event, ntar kalau lu bikin event yang di kelas siapa gitu, 1-2 orang gitu kan, nggak lucu gitu kan. Kayak kita jarang bikin event. Pas gue masuk kuliah, di situ gue mulai ngerasa jiwa pembinaan gue mulai ada di situ. Gue merasa kayak ini rame nih. Akhirnya gue nemu orang banyak nih. Gue nemu orang satu hal yang bisa diorganize or something gitu. Dan di awal-awal kuliah tuh gue sempat jadi komting awal dulu tuh. Komting awal buat geofisika. Kayak anjir, nggak kebayang kan dulu kayak mikir jadi, tapi ya emang awalnya karena gue punya pas masuk awal gue coba cari teman. Kita berenam. Teman pertama itu gue kalau salah ada si Andi, lu kenal Andi kan? Andi ya. Ya Andi, terus si Sari, terus si ada Alda, dan
Ganes dan beberapa lagi lah kalau di fisika gue teman gue. Akhirnya dari mulai pertemanan itu karena kita asik bersekitar 6 atau 7 ya udah akhirnya karena gue juga agak sedikit coba untuk sering aktif di sana, ya disuruhlah gue bantu buat ngurusin angkatan kan. Nah di situ mulai gue aktif, kayak mulai ada aktif buat bantu acara geofisika. Pertama kali itu gue yang organize sama teman-teman, kalau nggak salah namanya 21st Century Geophysicists. Itu acara pertama yang gue jadi ketua panitianya. Yang gue sebelumnya SMA nggak pernah jadi ketua panitia, kayak gue gila aja, gue ambil aja kesempatan aja, udah kalau emang bisa coba aja kan gitu di kampus, ini hal yang baru, hal yang positif, dan gue bisa ajak teman-teman gue gitu. Terus ya udah bikin acara, lumayan sukses, datangin beberapa praktisi profesional gitu-gitu, dan ya akhirnya jadi hal yang tahunan di fisika ataupun di kampus sendiri tuh mulai banyak event-event. Setelah itu muncul orang-orang baru yang aktif juga. Nah di situ gue temu teman gitu, dan lucunya gue ngerasa gue nggak punya masalah pas awal-awal perkuliahan, karena gue ngerasa gue nggak tahu ya, gue tipe orang kayak kalau gue baru di situ gue bisa aktif seaktif-aktifnya. Tapi kalau gue udah lama di situ gue mulai udahlah biar lu aja, gue di belakang aja gitu. Gue kayak gitu, gue nggak tahu kenapa. Jadi mulai akhir-akhir kuliah ya gue bisa dibilang gue meredup, tapi gue aktif di tempat lain gitu, di luar kampus. Karena atau mungkin itu emang fase anak-anak kuliah sih, Bi. Kayak di awal-awal kayak emang waktunya kita explore di sana, cuma semakin kesini ya mau nggak mau kita harus mulai melangkah keluar gitu. Tapi ada teman-teman yang juga mau aktif itu di akhir kuliah karena nyari sertifikat. Wadaw. Upgrade lah ya kan, kayak wah ternyata PEM gue nggak banyak nih, gue harus aktif nih. Jadi kayak dia di awalnya hilang, akhirnya baru mulai nyari-nyari, mulai aktif gitu. Tapi ya benar sih, gue setuju sama masa-masa awal tuh, masa-masa lu semangat banget. Jadi kalau gue kasih tips sekarang ke pemimpin organisasi di kampus, kalau lu mau ngasih sesuatu yang berat atau kerjaannya banyak, kasih aja kan anak baru tuh. Sumpah, masih dikerjain semangat tuh. Lagi semangatnya tuh. Iya, masih benar-benar masih idealis, masih baru, masih pengen explore banyak hal. Tapi semakin lu tua, semakin lu wise, semakin lu kayak bisa mengalokasikan kerjaan itu ke orang lain. Dan gue pernah dengar ada grafik, kalau nggak salah. Grafiknya tuh kayak dari awal lu nggak tahu apa-apa, terus lu tahu dikit, terus lu bakal jadi kayak bacotnya jadi kayak orang pintar banget. Tapi sebenarnya itu kecil. Nah, tapi setelah lu mulai dibenturin sama satu hal yang pengetahuan, lu bakal jadi jatuh banget. Mulai turun, iya. Ternyata gue nggak tahu apa-apa nih anjir gitu. Nah sampai lu akhirnya nanti sering bertemu zaman lagi, akhirnya lu mulai benar-benar naik ke graf yang paling atas, itu lu benar-benar paham dan nggak baca doang gitu. Dan gue ngerasa itu sih sekarang, gue kayak anjir, orang yang pintar itu orang yang lebih pintar dari gue lebih banyak juga gitu. Dan gue merasa jatuh juga di bawah. Nah sekarang masalahnya gue bisa ngangkat diri nggak gitu, kan gue di tahap itu sekarang. Gila, keren banget. Berarti emang lu justru merasa dari awal lu SMA nggak bebas, lu dipindahkan di satu tempat yang baru, yang tambah lagi kita di situ jadi angkatan pertama kan, yang nggak punya budaya, nggak punya apapun, kita bisa ngebentuk apapun itu, kayak itu justru memancing. Mungkin itu ada hubungannya sama rasa penasaran lu dari waktu kecil sih, Pi. Mungkin sih, karena gue merasa gini, kayak gue angkatan pertama nih, gue sadar gue bisa bentuk BM, gue bisa bentuk himpunan, gue bisa bentuk organisasi, gue bisa bentuk UKM, yang mana gue lakuin beberapa dari itu. Gue bentuk UKM, gue bentuk Paguyuban Aceh, gue juga sedikit contribute di awal-awal masa himpunan yang kayak di sana tuh. Tapi ya lucunya waktu itu gue sempet jadi ini lo gantang, jadi ketua tim pemenangan lo tuh. Gue bantuin lo buat kahim, tapi ujung-ujungnya gue bilang gue nggak mau join himpunan. Dan gue merasa di situlah titik di mana gue mulai mundur dari kesibukan kampus, di mana yang lain mulai banyak aktif. Jadi ya gue nyari di luar. Berarti karena mulai tahun kedua itu ya? Sakitnya itu angkatan pertama adalah lu nggak punya cutting yang bisa ngajarin lu, yang bisa mentoring lu. Jadi gue merasa kayak gue harus cari mentor di luar gitu. Dan akhirnya gue nemu beberapa organisasi, yang satunya gue sangat aktif, sekarang masih aktif, itu di iCare Indonesia. Gue
akhir itu Institute for Clean and Renewable Energy Indonesia. Di sana gue nemu banyak kakak tingkat yang walaupun semuanya dari ITB, gue dari anak UP gitu, gue sama teman-teman gue sama si Amin dikenalin gue ke iCare, terus gue join ke sana dan gue merasa gue belajar banyak di sana. Yang di UP kan kita cuman implement something yang nggak ada yang protes ke kita angkatan pertama, dan nggak ada yang bisa paling dosen yang bilang oh ini nggak ini, tapi ya nggak dapat knowledge-nya. Tapi ya di luar itulah gue nemu pelajaran hidup yang lebih banyak. Berarti kadang emang penting banget buat punya pembanding ya? Apa? Penting buat punya satu pembanding gitu. Pembanding ya? Kita jadi angkatan pertama kayak kita punya kebebasan dan punya privilege untuk melakukan hal sesuka kita, soalnya nggak ada standar di situ, justru kita yang set the standard. Iya. Cuma ketika kita pergi keluar, itu tuh baru jadi momen yang oh ternyata di luar tuh kayak gini ya. Iya. Dan itu sebenarnya bahaya menurut gua, karena lu set the standard tapi lu nggak pernah ngikutin standar. Itu yang sebenarnya angkatan gua 2016 gua bilang agak sedikit sebenarnya harus ditentang sama 17, 18, 19 sih menurut gue ya. Kayak lu set the standard, lu pernah distandarin nggak gitu? Kayak ya kan kampus kita nggak pernah ada pelonco-peloncoan kan. Tapi kita sebutnya dengan lupa gue. Pop up ya. Pop up itu pekan orientasi pengenalan UP gitu ya. Ya itu bagus sih, gue niru di luar negeri dan emang edukasinya lebih banyak gitu. Tapi ya seiring waktu gue ngeliat organisasi mulai bikin culture di UP. Mulai bikin culture, termasuk lu juga, lu iseng-iseng berhadiah, lu bikin juga kan beberapa hal kan, gue tau lah ya, dan gue nggak ngikutin kebetulan. Ya gitu jadi angkatan pertama lu jadi agak nggak ngerasain bagaimana adik tingkat lo digituin, tapi ya asik aja sih, lu bisa ngapain aja. Ya, tapi gambling nggak sih sorry gambling parah sih. Gue join UP itu gue gambling sih, kayak gue angkatan pertama, gue tahu gue potensi bisa ngapa-ngapain aja, tapi ya gue nggak pernah ikut BEM jadinya. Kita nggak bisa kesempatan ikut BEM kan, walaupun ya sekarang ada teman-teman yang bantuin badan pembentukan BEM, tapi ya pengalaman BEM, pengalaman kampus punya BEM itu kita nggak punya. Itu yang kayak kurang sih pengalaman pengalaman sosial kita nggak seutuh pengalaman teman-teman di kampus lain gitu. Tapi yang kampus-kampus lain nggak kayak gitu juga, mendirikan banyak hal. Itu yang kayak nggak apa-apa lah. Secara akademis, secara channel mereka juga nggak dapetin yang sama dengan kita gitu, kayak kita bisa upbringing setiap minggunya deket sama industri. Yes, dan ya tapi gue nggak yakin sih nama kita. Nggak tahu ya, mungkin bagusnya alhamdulillah kalau mereka masih ingat nama kita 3 tahun 4 tahun ke depan. Tapi ya who knows. Kita nggak bikin prasasti di sana kan, kayak Bintang Bramastya, ketua himpunan manajemen pertama di Universitas Pertamina gitu kan. Sebenarnya kalau dibikin tuh jadi kayak anjir, 10 tahun lagi ntar baru gue yakin 10 tahun lagi tuh bakal jadi sesuatu. Ya itu sebenarnya juga salah satu hal yang gue kurang nyaman sih untuk bisa berdiri di depan sebenarnya. gue lebih suka di belakang layar sejujurnya. Ya. I see. Ya. Kalau lu kan tadi bilang kalau lu dari awal mau di depan nggak masalah, cuma semakin ke belakang nanti baru lu pelan-pelan mundur ke belakang, kasih ke yang lain. Yeah. Nah kalau gue tuh dari awal emang sebenarnya udah prefer untuk berdiri di belakang gitu. Tapi lu jadi kahim. Bangsa. Nah itu sebenarnya cara gue untuk kan kalau lu tadi SMA nggak lu merasa terkurung di SMA, nggak punya pengalaman, nggak explore. Nah kalau gue tuh dari SD sampai SMA, Vi. Jadi kuliah ini jadi kayak breakthrough moment gue. Ya udah gue manfaatin. Gue sama sekali nggak mikir risiko dan lain-lain. Ada kesempatan gue ambil, ada kesempatan gue ambil. Jadi semakin lama baru nih semakin banyak dan semakin kalap. Gue baru mikir ternyata butuh nih skala prioritas. Gue butuh manage. Kira-kira kapan gue bilang iya, kapan gue bilang tidak. Itu pembelajaran setelahnya sih. Cuma pada awalnya gue terlalu nekat sih sejujurnya. Iya sih, kayak itu banyak gue rasa nggak kita doang sih yang berani ngambil kesempatan buat gini tuh, banyak menurut gue yang kayak lu gambling sih masuk UP itu, lu gambling sumpah, kayak akreditasi belum ada, dosen masih baru-baru, dan kebanyakan di awal dosen tamu kan, sekarang kan juga baru-baru ada yang memang dosen tetap, dan banyak gitu gambling sih. Tapi ya gue ngelihat karakteristik anak 2016 di kita itu mirip-mirip
passionnya, dan sekarang gue lihat beberapa juga memang aktif di beberapa hal yang di luar juga gitu. Dan kayak misalnya kayak ketua Harry Cosmas, si Alvin juga sekarang udah aktif Oh di iya. organisasi. Terus si Mhm. Kahim dulu, si Ilham Shantar di komunikasi Mantap. juga dia aktif sekarang bikin hal-hal konten-konten gitu juga. Dan banyak yang lainnya juga yang gue rasa angkatan kita banyak gitu. Tapi lu ngerasa nggak sih kayak angkatan kita angkatan terakhir yang kayak gitu? Pertama dan terakhir dong. Perasaan angkatan terakhir yang bisa untuk bener-bener nggak alay gitu, nggak kayak anak-anak bawah itu kayak bener-bener, menurut gue nggak tahu ya, gue merasa agak pesimis, tapi ya nggak tahu lah, let's see. Kalau menurut gue sih, apa ya, gue nggak tahu apakah gue yang kurang explore ke bawah, gue kurang kenal anak bawah atau gimana, cuma semacam mereka belum, banyak dari mereka tuh yang belum begitu mengenali sama dirinya dan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kayak mereka kayak nggak punya fokus sama apa yang mereka lakukan, sedangkan sebenarnya di angkatan kita pun nggak banyak juga, Vi. Kayak Ya, ya misal di ekonomi kita kan tahu istilah Pareto, perbandingan 20-80, ya mungkin perbandingannya juga kayak gitu juga. Nah, cuma kebetulan kita lebih sering berinteraksi sama orang-orang yang kayak gitu tuh. ya. Jadi kesannya, oh angkatan kita kok lebih Ya. kayak gini ya dibandingkan yang lain gitu. Apa jangan-jangan rahasia itu sebenarnya ngomong sama orang ya, Tang ya? Kayak semakin banyak lu ngobrol sama orang, semakin lu tahu masalah real life itu seperti apa, semakin lu tahu diri lu tuh di mana gitu. Gue merasa gitu sih, kayak semakin banyak gue ngobrol sama orang, gue makin tahu nyata di situ enggak, sini enggak, dan mungkin lu di sana ditempatin gitu. Karena beberapa teman gue yang nanya-nanya ke gue juga kayak, lu kok bisa sih fokus di sinergi dari awal gitu sampai akhir sekarang masih gitu juga. Ya karena gue nempatin diri gue di event-event yang walaupun gue bukan panitianya, walaupun gue bukan dari kampus itu, gue di sana gitu, gue dengerin aja gitu, sampai akhirnya jadi kedoktrin di kepala gue, ya gue itu gitu, dan akhirnya jadi passion kan lama-lama gitu sih. Dan lu sekarang ada di New Energy Lexus nih. Yes, jadi panjang tuh ceritanya, dari iCare dulu, dari Institute for Clean and Renewable Energy Indonesia. iCare Indonesia ini yayasan energi terbarukan. Gua diajakin Amin dulu ikut seminarnya. Dari mulai ikut seminar, sering namanya kopi sore. Kita kesana tiap bulan, akhir bulan, sampai akhirnya diajakin jadi panitia Renewable Energy Camp seluruh Indonesia. Gue jadi panitia acara, gue bantuin. Di tahun pertama gue staff. Tahun kedua Recamp itu gue jadi jadi kadif acaranya. Terus tahun ini yang corona, gue jadi ketua Recamp-nya gitu. Nah, dari pengalaman iCare itu gue diajakin sama mantan iCare juga, Mas Adit ini. Nah, dia yang ngajakin gue ke Nexus. Dan Nexus ini gue lihat bagus sih, kayak punya output untuk ngedorong EBT bukan cuma dari semacam campaign, tapi benar-benar ada funding dan startup yang didukung ini di develop buat jadi sebuah perusahaan besar nanti ke depannya. Dan gue di sini benar-benar passion gue sih, Tang. Kalau gue bisa bilang kayak gue satu gue digaji. Dulu gue kan kalau di yayasan kan memang bukan profit oriented ya. Kalau ini memang Nexus ini profit oriented dan kita ngebantu startup buat sustainable. Di sana gue dapat passion gue di renewable, gue bisa bantu bisnis mereka, bisnis model dan persiapan administrasinya, marketingnya dan gitu-gitu. Terus gue juga bisa belajar untuk nanti suatu saat gue bangun startup gue sendiri. Jadi beberapa hal itu kayak apa ya, gara-gara gue paksain kesana kesini, akhirnya gue nemu ini gitu, yang benar-benar passion gue. Berarti lu ngelihat diri lu bakal end up tetap di dunia startup, cuma posisi lu nantinya akan ada di atas. Kalau bisa dibilang sekarang gue mau, nggak tahu ya, ini kan kontrak gue 6 bulan di Nexus, selesai di bulan Juli nanti. Kalau bulan Juli gue nggak diperpanjang atau apa, paling gue bakal coba, kan gue punya link ke startup sekarang, gue bakal coba intern di startup itu nanti. Nah, jadi gue transfer ke sana nih kalau bisa. Gue pengen ke startup itu, ada yang di Bali, ada yang di Lombok gitu-gitu. Gue pengen ke rural area sebenarnya. Gue pengen ke desa-desa yang memang dibantu EBT-nya, program-program kayak gitu. Gue masuk ke sana, gue pengen 6 bulan bener-bener di grassroots,
di akar rumput. Gue pengen tahu sebenarnya masalah. Gue kan ngomong EBT ini dari semester 1 ya, kayak dari semester 2 lah. Ngomong EBT. Gue pengen tahu sebenarnya di lapangan itu beneran gak sih butuh gitu. Nah, gue pengen cari itu dulu, kayak benar-benar kebutuhan mereka apa bukan. Jadi 6 bulan gue pengen magang nanti di salah satu startup yang memang ada di daerah terluar. Ya setelah magang, harapannya ntar gue baru coba naik ke S2 paling. Karena kalau S2 itu penting karena energi manajemen kan, kita kan manajemen ya, tapi bukan energi manajemen kan. Banyak yang tanya gue, lu kok energi CV bisa ya, padahal lu manajemen gitu kan, lu prodi manajemen kok fokus energi gitu ya, karena kampus gua BUMN migas kebetulan, gua jadi banyak dapat knowledge-nya gitu. Ya udah kenapa nggak lanjut aja ke MBA energi manajemen gitu. Emang ada di UK dan gua lagi coba apply ini sekarang nih. Emang apply-nya itu 1,5 tahun sebelum masuk kan, jadi bulan September 2021. Gue targetin sih 2021 September gue pengen kesana, dan sebelum kesana kan harus prepare banyak ya slide, video dan segala macam kan. Gue udah mulai sekarang, dan ya harapannya nanti bisa beneran sana dan nanti develop startup sendiri. Gitu. Itu salah satu privilege kita ada di Indonesia sih, kayak kita mau S1 salah jurusan tapi kita masih bisa banting setir gitu loh. Dan masih diterima. Cuma kalau kita S1 salah jurusannya di luar, untuk kita bisa move itu susah banget sih. Bahkan hampir nggak bisa kalau kita di luar. Iya, tapi di luar tuh asiknya, lu kalau udah fokus satu hal, lu bakal memang dalam banget di situ, Bang. Gue lihat ada beberapa yang gue ngobrol kan, kebetulan tahun 2019 gue dapat kesempatan ke London dulu, yang program Student Energy Summit itu. Gue sampai ke sana, gue ngobrol sama orang sana, kayak dia tuh teknik, dia belajar tentang energy storage kan. Jadi baterai itu dia belajar baterai. Dari kecil dia suka kimia, fokus ke anoda katoda gitu-gitu, sampai akhirnya dia ke baterai. Tapi pas ngobrol sama dia paham fasih buat teknologi. Tapi begitu gue ajak ngobrol kayak, bisa nggak kalau di bisnisin gini-gini, bisnis modelnya bisa nggak gini-gini, dia sama sekali nggak paham. Dan kayak I only know about the technology gitu ya. Kalau super bisnis gue nggak bisa, dan makanya gue pengen ketemu orang-orang yang bisa bisnis dan kita kerjasama gitu. Nah di sana gitu menariknya. Dan kalau Indonesia ini gue lihat lo bisa teknik, tapi lo bisnis juga tuh. Nah lo semua campur aduk aja dah. Tapi ya nggak jauh jalannya. Kalau mereka jauh jalannya, cuman kalau pindah jalan mereka mereka mogok. Bahasanya gitu. Jalannya bisa panjang, tapi kalau pindah jalan mogok. Kalau kita bisa jalan mana aja, tapi ya nggak sejauh mereka. Gue nggak tahu sih mana yang bagus, tapi ya emang harus combine sih menurut gue. Iya. Makanya pada akhirnya kan, mau kita di luar atau di dalam, ya kita mau nggak mau didorong untuk kolaborasi sih. I see. Ngomong-ngomong, lu sebagai Alfi Iftikhar di rumah nih, bukan di lingkungan masyarakat nih. Okay. Lu kalau nggak salah punya 1 kakak sama 1 adik. Yes, benar. Nah lu interaksi lu sama mereka kayak gimana, Vi? Interaksi gua, nah itu yang gua agak sedikit kurang, gak usah gue bilang ya, karena nggak tahu ya, gua kalau udah fokus sama sesuatu hal, gue tuh fokus banget gitu kan, dan itu termasuk kerja sekarang gitu. Gara-gara gue fokus kerja sekarang, skripsi gue ketinggalan juga gitu kan, ya gitu. Sampai pacar sendiri, gue kadang-kadang pacar gue juga sering marah-marah gitu, kayak nggak respon chatnya lah, nggak telepon teleponnya lah, karena gue kalau udah ngelakuin satu hal 100% ya 100%, sampai gue lupa sama hal kayak gitu. Dan itu termasuk keluarga dan orang-orang terdekat gue juga. Dan memang nggak banyak dari mereka yang bakal ngomong kayak di Alfa Mukano bilang, gue nyari gue di kampus, gue bakal sibuk buat nggak tahu di mana. Nah bener kan, jadi kayak itu stigma yang muncul di teman-teman terdekat gue, kayak susah banget dicari, gue selalu sibuk, ada yang dikerjain, dan ya gitu. Karena gue 100% for something yang udah memang gue fokusin gitu, dan itu menurut gue salah satu kekurangan gue ya, bukan kelebihan ya, itu kekurangan karena gue harus bisa sebenarnya bagi waktu juga untuk hal-hal kayak gitu. Dan kalau untuk keluarga itulah gue sebenarnya juga masih pingin kalau bisa ya lebih dekat lagi sama keluarga sih. Karena kan kalau dengan mimpi gue sekarang, gue makin jauh nih ke rural area nih contohnya. Terus gue ngambil S2 nih, makin jauh lagi kan. Jadi kayak itu hal yang maksud gue masih belum perbaiki sih. Bagaimana
human connection-nya gue hampir hilang. Kalau sekarang gue bilang, gue kayak benar-benar workaholic dibilang, bukan orang yang efisien dalam kerja, tapi malah fully kerja doang, dan gue masih cari tahu sih cara buat bagaimana menyeimbangkan hal-hal kayak gitu dan bisa juga capai produktivitas. Karena kalau gayanya startup, Tang, lu nggak tahu lagi waktu, Tang. Lu kayak, gue punya target, yaudah gue incar itu sampai sebagus mungkin, tapi hal-hal lain lu korbankan, waktu lu korbankan. Dan lihat aja orang-orang kerja di startup sekarang, nggak ada lagi namanya waktu kerja kan, flexi time semua kan, target kejarannya target. Nah, kejaran target ini kalau nggak achieve, lu nggak bakal bisa ngembang. Dan kalau ngelihat gini ya, gue gara-gara terlalu suka sama startup, jadi gue ke bawah juga. Jadi nggak lagi nentuin waktu untuk kapan-kapannya. Kalau orang bilang work-life balance ya, itu tuh di startup gue nggak nemu sih kayaknya hal-hal kayak gitu. Kalau emang lu bener bangun startup ya, nah di awal-awal startup itu lu harus bisa benar-benar ngelakuin semua sendiri. Yes. Dan susah. Dan makanya tadi gue bilang kalau untuk keluarga, gue tetap ngobrol sih kayak, tapi ya tadi tetap kalau human interaction-nya gue WA dibalas apa segala macam, itu jadi kayak minor sama gue. Lain aja gue nggak balas lagi loh. Sama. Satu, saking banyaknya chat, terus saking grup, akhirnya gue mainnya WA, dan sekarang ke Telegram. Telegram tuh orang-orang yang memang gue deket dan chat gitu. Kalau WA itu kayak umum masih sekarang, jadi kayak berubah nih, line WA jadi WA Telegram. Kayak ya tahu ya, makin banyak dan makin mudah komunikasi ini, makin merasa kebanyakan aja gitu semua hal. Tumpuk. Bahkan gue juga termasuk orang yang gue bahkan sampai matiin semua notifikasi di handphone gue sih, kayak terlalu banyak grup, terlalu banyak chat, kayak gue nggak mau dikontrol sama notifikasi gitu. Yes. Dan gue pernah ngelakuin itu, tapi gara-gara itu gue dimarahin sama orang tua juga, kayak lu telepon nggak angkat-angkat gitu, udah 2 hari mana aja gitu. Kayak satu hal merasa bersalah juga, satu hal juga merasa kayak gue udah terlalu banyak di kontrol sama hal kayak gitu. Gue pengen juga kayak masa lalu gitu, kayak orang ngechat gue di pakai surat gitu kan enak, nyampe surat itu gue balas suratnya gitu. Gue mending kesana daripada kayak ping WA masuk dalam, kayak anjir gue lagi ngelakuin ini tapi jadinya hilang fokus gitu. Kayak mau mulai nulis skripsi udah ping gitu, kayak anjir balas gitu kan, kerjaan. Jadi kayak pas gitu. Tahu sih menurut gue masa gitu juga atau enggak, kayak generasi kita kayak mudah banget di distract sama hal-hal kayak gitu. Dan gue berharap ada satu hal yang teknologi atau apalah yang bisa membuat itu jadi enggak. Emang menurut gue paling efisien itu dari kita sendiri ya, buat ngebatasin. Cuman kadang-kadang orang lain yang nggak ngebatasin nggak bisa nerima. Jadi kayak orang tua gue, kayak teman-teman dekat gue juga kayak, gue kenapa sih nggak balas dalam sejam atau dalam ini. Misalnya gue dikirim sore ya, gue mungkin balas malamnya. Tapi orang nggak nerima itu, karena kayak di situ gue WA lu harus balas di situ. Kalau nggak lu jahat gitu, kayak what, lu ngehakimi gue dengan hal kayak gitu, kayak oke. Ini udah emang parah sih kalau keadaan sekarang gitu. Berarti sekarang ini bahkan orang-orang menilai orang lain dari kecepatan membalas WhatsApp, padahal mereka sama sekali nggak tahu prioritas. Iya. Lagi ada deadline apa gitu. Iya, gampang banget. Ada kondisi di mana gue lagi benar-benar di kerjaan kejar deadline yang fokus sore itu gitu, dan gue nggak ngebalas. Pas malamnya dia marah-marah gitu. Gue nggak tahu siapa. Adalah orang. Tapi ya terus dia ngeklaim gue kalau gue tuh sombong, gue sok sibuk dan gitu-gitu. Padahal kan kayak itu cuma 2-3 jam gitu loh, kayak ya nggak bisa nyalahin dia juga sih. Emang kayak keadaan sekarang kan menuntut kayak gitu, serba cepat dan serba instan kan pengennya. Ya. Itu juga tadi salah satu insight yang perlu orang-orang ketahui, kalau banyak yang pengen masuk ke dunia startup cuma karena alasan flexi time. Perlu kalian ketahui, flexi time itu sama dengan 24 jam kalian tuh harus rela dipakai kerja loh. Yes. Bukan cuma 8 jam. Nggak ada yang lebih baik dari nggak lebih baik startup daripada karyawan biasa. Lu karyawan biasa ya nggak apa-apa, lu punya waktu kerja, nah mungkin lu bisa leha-leha atau apa. Tapi kalau startup gue sama ini udah 3 kali magang. Berarti yang pertama gue magang, gue dilempar, gue nggak dibilang ngapain, tapi ya udah kalau lu mau develop diri sendiri, lu emang kayak dikasih waktu bebas.
ya bingung mau ngapain karena startup kayak gitu se abstrak itu lu mau develop, lu nyari research apapun itu, lu dikasih tahu target doang, caranya gimana, waktunya gimana, lu atur sendiri dah. Itu fleksinya kayak gitu tuh, lu harus mikirin ke sana juga kalau mau startup. Tapi ya memang impact-nya gede, tapi ya waktu lu jadi korbannya gitu. Nggak cuman nyaman karena flexi time ya, dan ada dilihat kan kalau di Gojek tuh ada ada taman bermainnya, ada lu bisa main banyak hal, basket apa dalam ruangannya hijau keren. Tapi ya itu dibikin karena stressful kerjaannya menurut gue, biar ngelepas. Dan itu pun menurut gue pernah kesana ya wawancara pegawainya, dia jawab dia nggak pernah pakai juga karena kerjaannya nggak bakal sempat juga nggak selesai. Jadi ya make itu ya nggak tahu siapa yang make juga sebenarnya. Kalau diiklankan emang keren gitu kan, tapi ya in realistically ya nggak ada yang make juga. Cuman ada karena HR-nya menyuruh ada opsi untuk itu kan. Ya. Kayak gitu. Yang make pada akhirnya status kita di masyarakat sih, kayak gue kerja di Gojek ada ini. Iya. Mereka nggak peduli gue make fasilitas itu atau enggak, cuma mereka cukup tahu, wow ada kayak gituan ya. Jadi kayak brandingnya doang. Iya. Brandingnya doang, tapi isinya ya mungkin nggak seindah itu. Nah, jadi itu buat teman-teman yang mungkin dari awal mikir-mikir mau masuk startup, kalau misalnya kalian bukan tipikal orang yang cukup baik dalam memanage diri, kalian perlu arahan, mungkin kalian perlu pertimbangin ulang lagi. Cuma kalau misalnya kalian siap dengan konsekuensinya, di mana misalnya kalian udah tahu bidang apa, startupnya di mana, dan kalian mau beneran fokus 100% di situ, silahkan, itu mungkin jalan yang cocok untuk kalian. Ya, mungkin dikit nambahin tentang bagusnya ya lu magang dulu lah di situ. Nah, sebelum lu bikin startup gitu. Jadi lu tahu dulu startup itu harus punya duit berapa untuk mulai, lu mikirin gaji karyawan lu segala macam. Lu join dulu, magang dulu lah gitu. Banyak kok startup yang bisa lu apply magang, walaupun nggak buka ya, lu email aja, HR-nya pasti dibalas kalau ada kesempatan. Lu magang dulu, lu tahu dulu dah itu gimana kondisinya. Kalau lu suka lanjut, kalau enggak ya mungkin lu buru-buru mikir startup, karyawannya dah nyaman gitu. Dan gue nggak pernah PNS ya. Karyawan ya. Tapi ya ini pilihan hidup orang, pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang nyaman, mungkin ada yang punya passion di sana juga, kita nggak bisa nyalahin kan. Iya. Bahkan gue nganggap juga sebenarnya jadi karyawan tuh enak juga, cuma gue personally ngerasa nggak cocok di situ, kayak ya karena pengalaman kita udah pernah melakukan itu, kayak oh ya udah, kita harus ya kalau bahasa bisnisnya kita harus pivoting nih, kita cari yang cocok sama kita kayak gimana di kondisi sekarang. Ya. Kalau gue bilang, kalau gue bisa nih ya, gue pengen jadi PNS tapi gue bikin startup gitu. Ya. Tapi nggak tahu bisa apa nggak, boleh apa nggak PNS punya usaha gitu. Kalau bisa keren sih, lu punya sampai lu pensiun, lu punya gaji dan lu punya startup sendiri itu. Kalau dalam implementasinya gue ngeliat banyak sih yang punya perusahaan, kan startup juga perusahaan ya mungkin bisa aja, cuman ini terlalu boring hidupnya menurut gue. Bukan untuk gue, kalau orang di luar sana mungkin ada ya, atau teman-teman yang lagi dengerin mungkin ada juga yang kayak pengennya ya gitu, pengen kepastian. Bahkan ada yang kayak orang tua si pasangan si doi nih pengennya ya kayak gitu, yang tipikal yang udah punya penghasilan tetap dan sampai pensiun pun udah punya jaminan kan. Tapi ya kalau gue sih tipikal orang yang butuh tantangan. Menarik. Mungkin apalagi ya yang bisa kita obrolin nih. Kira-kira kedepannya berarti lu bakal jalanin di New Energy Lexus sampai Juli ini ya? Sampai Juli, kalau nggak diperpanjang atau mereka mungkin mencari orang lain ya nggak apa-apa. Gue udah emang planning gue adalah gue kenalan sama startup, gue pengen magang di startup yang baru-baru itu, dan itu di daerah-daerah rural. Gue nemuin real problem di sana, gue tahu intinya itu. Penting gue bisa makan aja sana lah, kalau nggak digaji tinggi juga, yang penting gue bisa tinggal, makan, dan gue bisa explore di sana. Itu pengen gue. Dan setelah 6 bulan kayak gitu, mungkin gue bakal explore ke S2, beasiswa gitu. Dan nanti mungkin setelah itu kerja lagi, dan baru 5 tahun kemudian gue bikin startup. Karena
untuk orang di luar sana yang udah bikin startup, kalau lu nggak siap secara financially dan segala dari pengalaman juga, gue nggak nyaranin punya startup dulu sih sebelum punya kayak backup finance yang kuat. Walaupun nggak disalahin juga Mark Zuckerberg pas umur 21 kalau nggak salah ya, bangun Facebook. Tapi ya berapa orang yang kayak Mark Zuckerberg di dunia ini gitu. Dan itu pun duitnya temannya dia kan? Duit temannya dia yang sampai akhirnya didilusi sahamnya kan. Iya. Kayak ya itu kan bisnis di sana. Kalau lu bisa sampai kayak dia ya nggak apa-apa. Yang semua perusahaan bahkan dibeli sama dia gitu. Sampai terbaru ada itu loh yang apa? Zip bukan Zip apa sih? Zippy. Lo tau Zippy nggak? Zippy itu yang kayak meme bisa bergerak itu apa sih bang? Meme yang bisa gerak apa sih? Lupa gue. Jadi kayak apa? GIF. Apa? GIF. Ya GIF. Nah, Zippy itu kan kayak Google yang untuk GIF gitu kan. Itu aja udah dibeli sama Facebook sekarang. Jadi kayak gue berpikir semua hal bakal dibeli sama Facebook gitu. Lu bisa nggak jadi orang yang kayak gitu, yang bisa punya equity, bisa beli saham startup yang segitu banyak dan lu bisa bangun startup segitu gede, lanjut. Tapi kalau lu orang yang baru mau mulai, saran gue tadi magang dulu, terus sampai lu punya pengalaman, umur 30-40 baru lu bikin startup. Tapi nggak nyalahin ya teman-teman yang lagi bangun startup. Gue juga kemarin baru lihat di Instagram ada teman kita yang anak komputer, 2 orang lagi bangun startup tuh, termasuk si Ica Tang lagi jadi marketingnya tuh di startupnya. Kemarin ikutan Nexus tuh bootcamp, dia nggak menang tapi dia tetap mau bangun startupnya. Dan temennya juga bangun startup yang sayur-sayuran tuh, lumayan tuh ajakin ngobrol aja. Siapa? Megandi. Oh, Megandi. Oke. Ya, dia juga lagi bangun startup tuh, menarik. Dan startup gue ada beberapa irisan startup sebenarnya yang gue pengen bikin. Satunya sama Ardan, tapi entar lah tuh. Ya kemarin di podcast juga Ardan sempat mention sih. Bintang Iman sama Ardan itu mungkin ada sedikit key poinnya lah. Gue belum pernah dengar ya, tapi gue ngobrol sama Ardan duluan. Pas gue dengerin podcastnya kayak, oh ini kan yang gue ngomongin sama dia gitu, oke. Ya, entar lah bisa dilihat. Mungkin itu nggak setahun 2 tahun bikinnya, pelan-pelan. Dan kalau misalnya sedikit gue simpulkan tuh, lu termasuk orang yang ketika lu melihat satu peluang yang bisa dimaksimalkan, lu pasti akan ambil itu. Kalau misalnya ada risiko kegagalan, ya itu masalah belakangan aja, yang penting lu jalanin dulu. Yes, gue percaya itu, dan gue yakin kalau misalnya kesempatan lu nggak datang 2 kali, dan kayak lu ngeliat sesuatu kayak peluang di EBT ini, sekarang orang masih lihatnya sebelah mata. Dan beberapa hari yang lalu gue baru ngobrol sama orang yang benar-benar dia maniak banget oil and gas. Dia DM Twitter gue, kalau lu mau ajakin ngobrol orangnya juga asik sebenarnya. Dia DM Twitter gue, dia bilang, Vi, gimana EBT? Gue pengen tahu dong tentang ininya. Kenapa kalau lu pengen cari tahu? Ya soalnya setelah gue analisis berdasarkan data-data dari SKK Migas dan data-data dari Pertamina segala macam, dia kerja sama. Dia bilang bahwa 2030 kalau kita nggak pakai EBT, udah habis, kita perlu impor semua minyak dari luar. Dan kayak gue udah tahu itu, gue percaya itu di semester 2. Tapi dia baru sekarang percaya itu, dan gue yakin gue punya, nggak tahu ya, kayak sesuatu insting untuk percaya sama satu hal. Masuk pas gue beli Bitcoin dulu tuh, tapi sayangnya gue jual, anjing, kesel banget. Gue pernah beli Bitcoin 10 juta satu Bitcoin di tahun 2017 atau 18, tapi gue jual pas harganya 21 juta. Jadi gue untung 11 juta, tapi setelah itu, setahun setelahnya atau 6 bulan setelahnya, ternyata harganya 350 juta. Dan kayak, fuck. Tahu itu tahan dulu ya. Iya, tapi kan prinsip gue ya, kayak gue udah untung 100%, ini bahaya, ini bakal jatuh. Nggak ada yang jamin sampai dia bisa setinggi itu kan. Ya, itulah hidup menurut gue. Kayak gue punya insting kayak gitu, tapi mungkin perlu gue asah lagi kali. Makanya gue juga ke bisnis, kayak mikir, gue pengen lihat market. Itu kenapa gue ambil marketing. Gue pengen lihat market dan gue lihat potensi, gue bisa kembangin. Makanya nanti kalau ke depan kerjaan gue mungkin bisa dibilang lebih sukanya ke biz dev sebentar ke depan mungkin. Berarti kuncinya satu ada di data, dan kedua menurut gue benar banget sih sebenarnya pebisnis itu bukan soal memonetisasi sesuatu hal. Itu emang core dari bisnis, cuma
pada akhirnya tuh bisnis tuh ya soal lu berani ambil risiko atau enggak. Yes, setuju. Oke, ini kayaknya kita udah hampir ngobrol 1 jam nih. Ini kayak Kerasa mungkin ya? buat penutup aja nih, lu ada nggak saran gitu buat teman-teman kita yang mungkin belakangan ini banyak mengalami kegagalan atau masih takut untuk explore sesuatu, tapi takut karena merasa gagal? Kayak kalau gue bisa bilang sih, sebenarnya gue nggak nganggap ada yang namanya kegagalan kalau boleh jujur. Karena kalau dalam bahasa startup itu adalah sunk cost-nya. Jadi kayak lu neliti sesuatu, tapi lu harapannya kan meneliti sesuatu tuh dapatnya A, tapi lu dapatnya B gitu. Dan kadang-kadang lu anggap itu gagal. Tapi menurut gua itu adalah knowledge. Itu adalah knowledge yang bisa lu pakai buat ngembangin satu hal yang berbeda dari target awal lu. Jadi kayak gua nih, gua nyoba ke migas. Gua akhirnya masuk ke Pertamina, akhirnya tapi ujung-ujungnya gue fokus ke EBT malah, bukan minyak. Tapi ya yang mendasari gue kan, gue udah nyoba ke sana gitu. Jadi dengan lu mencoba sesuatu, lu bakal nemuin knowledge, dan kalau lu bisa manfaatin knowledge itu, lu bisa berkembang sampai level tertinggi lu. Tapi kalau lu merasa itu sesuatu yang gagal dan merasa itu negatif, lu bakal ya udah jatuh ke lubang itu aja. Kayak lu nggak bisa ngapain, lu diem aja. Kasih tepuk tangan dulu nih. Keren. Online dong. Itu sih. Terus Oke, thank you. Apa lagi? Silakan. Satu lagi mau bilang kayak sebenarnya hal-hal yang kayak gini bagus banget yang Bintang lakuin, dan gue appreciate banget teman gue bisa mau komitmen dan konsisten bisa bikin hal kayak gini. Dan mungkin ini juga yang bisa nginspire gue buat bikin podcast sendiri juga. Gue pernah start podcast dulu yang pernah gue cek dulu yang tadi. Gue bikin podcast namanya Suara Energi. Itu buat ngobrol gini juga sebenarnya sama teman-teman praktisi atau profesional di bidang energi. Cuman belum sempat gue seriusin, tapi ya mungkin dalam suatu saat bisa lah gue seriusin, karena hal kayak ini tuh enak kan, dan bisa positif buat lu juga. Kenapa? Karena lu ngobrol sesuatu yang nggak pernah lu obrolin sama orang, akhirnya gara-gara ngobrol gini, lu mikir satu ide. Dan itu bisa jadi passion lu, ataupun itu bisa jadi knowledge dari kegagalan lu. Itu sih. Oke, mantap. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen lebih kenal lagi nih sama Alfi, bisa cek di Instagram, di mana, Vi? Instagram gue, sesuai nama gue @alfifikar, atau Twitter gue juga sama, namanya itu juga. Dan kalau misalnya second account-nya lu harus jadi lingkaran dalam gue dulu baru dapat itunya. Tapi ya intinya sosial media gue nama gue. Oke. Karena biar mudah dicari sama HR. Siap. Thank you banget sih udah nemenin gue ngobrol di episode kali ini. Sama-sama. Buat teman-teman tadi, kalau misalnya kalian suka sama episode kali ini, boleh banget buat di-share di Instagram, di Twitter, atau platform sosial media lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.